Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Fikri Aditya. Saya dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester sistem operasi, yaitu tentang teori. Nah, ini NPM saya. Kemudian kita langsung saja untuk penjelasan untuk di pertemuan 1, yaitu tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar sistem operasi, yaitu tentang perkembangan arsitektur dan komponen-komponen penyusun sistem operasi. Mata kuliah ini tidak secara khusus membahas sistem operasi tertentu, namun membicarakan konsep yang ada di setiap sistem operasi apabila diperlukan DOS, Windows, Linux, dan lainnya dapat dibahas sebagai contoh kasus. Nah, di pertemuan kedua itu tentang software dan proses sistem kontrol dan kombinasi pengajaran. Kemudian ada kelas-kelas komputer, modul ukuran, grid komputer, superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat. Oke, menurut karakteristik itu single processor komputer yang memiliki satu prosesor, multiprosesor, komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor, komputer, yang digunakan oleh hanya satu orang. Kemudian ada cluster system, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data. Kemudian ada mainframe system, ada real time system, bisa dilihat juga ini. Dan modelnya bisa dibagi menjadi ada beberapa model. Untuk modelnya ada hard real time, manajemen proses yang paling penting selesai dari interval waktu yang benar dan tertentu. Kemudian ada real time, manajemen proses yang paling penting untuk prioritas tinggi untuk diselesaikan. Kemudian ada storage, prinsip, program adalah bagian dari register. Kemudian ada tempat penyimpanan, cache memory, tempat penyimpanan sementara jumlah ini. Dan random access memory atau RAM, biasanya itu yang ada di laptop tuh biasanya pengguna RAM tuh semuanya tahu. Tempat penyimpanan sementara. Gitu. Kemudian ada storage, di bagian kedua ini extended memory, tambahan memori yang dapat digunakan untuk membantu proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Secondary storage, media penyimpanan yang non-volatile dapat berupa flash drive, optical disk, storage management, OS, ini file system management, kemudian dual mode operation of OS, ini ada juga. User mode, eksekusi dikendalikan oleh user. Kernel mode, eksekusi dikendalikan. Nah, di pertemuan ketiga ini kami belajar tentang definisi sistem operasi. Dari sepandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer. Sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer atau dalam lingkungan multi-user. Dari sudut pandang sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya efisien sistem komputer. Sistem operasi sebagai alat yang mengatur eksekusi program. Dan operasi dari alat 1.0 ini kontrol program. Sistem operasi sebagai sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komputer. Kemudian ada service ISO antarmuka pengguna, program execution, kemudian ada I/O operation, file system manipulation, complication. Kemudian ada lagi service sistem operasi. Itu biasanya dia mendeteksi seperti error detection, bisa terjadi pada CPU, memory hardware dalam I/O device. Kemudian untuk setiap error, ISO harus menanganinya dengan aksi yang tepat dan konsisten. Harus adanya fasilitas debugging, selection, authentication, protection and security system. Command line interpreter, yaitu sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Sometimes command built-in, kemudian CLI, command inline Linux, graphical user interface atau GUI. Ini bisa dibaca kawan-kawan. Ya, penjelasan tentang GUI. Menciptakan, menghapus hubungan komunikasi, menginginkan untuk menerima pesan, transfer informasi. Kemudian ada struktur sistem operasi, yaitu struktur sederhana, tidak dibagi dalam modul. Contoh sistem MS-DOS. Nah, ini bisa dibaca ya. Virtual machine komputer, mesin virtual mengambil pendekatan layar secara logika. Mesin virtual melakukan handphone dan sistem bahan berada pada level hardware.
Ini bisa dilihat keuntungan virtual machine, kemudahan instalasi, cocok digunakan dalam penelitian dan percobaan, mendukung green computing, murah, dapat digunakan operasi untuk menghemat sumber daya IT. Kerugian virtual machine, waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi tidak bisa lebih lambat karena di interpreted. Tidak semua aplikasi compatible di semua iOS dalam VM. Butuhkan hardware yang spek yang lebih tinggi untuk mencapai kapasitas yang baik. Pertama 4 yaitu konsep proses. Proses adalah suatu program yang diikuti oleh running, alokasi batch, hal yang dicatat pada proses running, stack heap, tempat penyimpanan memori, program, status proses, new, pada saat proses pertama kali dibuat, running, waiting, ready, ternyata. Kemudian ada program control block, setiap proses dibersihkan dalam sistem operasi oleh PCB adalah informasi proses. Ini mungkin masih banyak lagi nih, penjatuh antrian, time, bukan, sender, proses correction, ini proses terminal model, bisa nih proses model mengkasih perintah terakhir dan meminta iOS untuk menghapus setting sumber daya proses tersebut diolahkan oleh iOS. Parent akan men-terminate instruksi child paksa arbor karena child telah menghabiskan satu task diberikan pada child sudah selesai. Jika parent instruction beberapa iOS tidak memperlukan child untuk melanjutkan kegiatannya. Komunikasi antar proses, sistem operasi kebanyakan menjalankan program secara simulation. Program yang dijalankan secara simulation itu dapat bekerja sama dengan proses sendiri. Alasan compression proses, informasi sharing, compression speed up, modularity, konversi mudah dapat. Communication, IPC melakukan dua operasi, send message, receive. Jika PD masih mereka harus simulation. Kemudian di pertemuan 5 itu kami belajar tentang parallel processing. Parallel processing ini mungkin bisa dijelaskan ini. Mengapa sinkronasi? Sinkronasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakpersistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Diperlukan adanya satu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran mengakses suatu data yang bersama terjadi konversi. Kita bisa melihat proses, buffer, rate consolidation. Itu bisa dilihat kawan-kawan. Ini sinkronasi smartphone mungkin bisa juga informasi smartphone, window, fungsi unit particular small, buffering, dikata reader atau writer diketahui dua macam proses desain. Kesulitan pemeliharaan kernel tersebut dalam program. Kemudian di pertemuan 6 yaitu tentang definisi CPU ya. Ini penjelasan tentang CPU bisa dilihat. Direct address, kernel routes, apa itu kernel routes, keuntungan, example, window, XP, multiple model. Ini bisa dilihat kawan-kawan, sudah lengkap di laporan ini. Mungkin sangat bagus ya. Terence issue consolation. Ini ada tentang penjelasannya itu apa, untuk apa gitu. Bisa ada. Kemudian di pertemuan 7 yaitu tentang operasi file. Permasalahan penyimpanan. Pada proses penyimpanan, data bisa timbul masalah. Kapasitas terbatas, kita proses diindikan data hilang, kebutuhan akses data dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu diperlukan media penyimpanan yang mampu menyimpan data yang besar, mampu menjaga data proses scan. Proses yang bersamaan dapat diakses bersama tanda. Certain file di sini ditemui. Ini mungkin tabel yang ascendance, yang mungkin ini ada artinya ini. Mungkin di level paling biasanya ada. Ini mungkin ada. Ada dua cara pengaksesan file. Ini supaya akses dan tanda akses. Ini mungkin bisa dibaca kawan-kawan ya. Di pertemuan 10 tambah di memori. Memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada dalam memori terlebih dahulu.
Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian yang disebut input queue. Biasanya itu kalau kita mau mesin perusahaan itu biasanya atau mau printer itu biasanya ada antrian untuk per tahap, jadi dia tidak bisa langsung di print. Mungkin begitu untuk penjelasan dari manajemen memori ini. Untuk tujuannya meningkatkan CPU, data dapat lebih cepat. Setelah manajemen memori adalah storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Protection untuk menjamin operasi memori dan dapat kalkulasi mengkonversi dapat logika program ke alamat fisik memori. Ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Mungkin saya tidak perlu membacakan teman-teman. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit aja. Ini dynamic loading biasanya itu memanggil datanya dituangkan saja pada memori. Second linking, algoritma memori pada fungsi, file emergency, mengatasi parameter eksternal, tagging, keuntungan kerugian. Nah, di pertemuan 11 ini tentang virtual memory. Itu virtual memory itu biasanya tentang tidak bisa semua memori logik dipetakan ke memori fisik, walaupun dynamic loading bisa menggunakannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori dan manusia. Lebih ke address space dapat bukan lebih besar. Ini mungkin bisa dibaca keuntungannya, keuntungan VM untuk description, package. Di pertemuan 12 tentang file system and konsep file, seri file system mounting, file sharing, hal yang dengan sistem. Ini sekarang mau 13-14 ini input output system I/O konsep perangkat I/O memiliki alamat untuk menyimpan di sini jenis perangkat keras, perangkat storage, perangkat transmission, mekanisme polling I/O, mekanisme interput ini waktu streams. Itu stream itu biasanya yang seperti saya pakai ini, yaitu aplikasi OBS. Mungkin seperti itu. Sistem call meningkatkan kinerja, memperkecil jumlah konten switch, memindahkan proses-proses primitif ke perangkat keras, menyimbangkan kemampuan CPU dan lain-lain. Mungkin segitu saja presentasi dari saya tentang resumen dari pembelajaran kami di sistem operasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Akhir kata saya hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.